Halo guys, balik lagi bareng Kang Nino di Pusaka Indonesia Channel. Oke, hari ini spesial ya. Malam ini kita mendatangi Omah Warangan. Nah, kebetulan ini adalah Mas Ben Podojoyonya ya, Mas. Ini Mas Ben Podojoyonya ini kebetulan juga selain beliaunya pewarang keris, beliaunya juga memiliki konten YouTube yang bersifat edukasi. Channelnya apa, Mas? Dokter Kris. Dokter Kris. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang mau memperdalam wawasan tentang Tosanaji bisa klik juga di Dokter Kris. Nah, nanti pasti langsung ketemu. Oke, di sini itu malam ini saya akan bertanya-tanya kepada Mas Ben yang saya anggap senior saya tentang keris dan Tosanaji dan apa ya, mungkin pengetahuan dasar ya, tidak terlalu mendalam, ringan, tapi sangat penting untuk dipelajari. Jadi kita bahas mulai masalah rincian ya, Mas Ben ya. Iya. Seberapa penting sih, Mas, mempelajari atau menghafal rincian bagi orang yang baru belajar berkeris? Begini Mas ya, sebelum kita kan ingin memiliki keris atau mempunyai keris yang pusaka ya, sebenarnya kita itu nanti itu buat apa? Dibagi dua. Ini buat basic, buat kerja atau buat cuma koleksi. Ya. Kalau kita punya fondasi untuk ke kehidupan sehari-hari ya, hidup ya, ageman ya, itu wajib kita tahu. Contohnya basicnya kita kan kalau kita buat tilam sehari, itu nanti rinciannya beda. Sama-sama tikel alis, terus dia cuma tinggalnya saja yang berbeda. Nanti kan filosofinya juga kan beda ya. Sebenarnya segarisnya itu sama. Nanti kan kadang-kadang orang-orang kan brojol tilam. Nah, kan brojol tilam banyak. Ya, makanya gitu. Jadi kan penting, tapi memang rincian itu agak sulit Mas. Sama kayak dapur Joko Lolo. Ya Joko Lola. Nah, ya Joko Lolo dan brojol, bahkan ada yang bilang kayak kebo juga. Itu hampir sama-sama ya, Mas ya. Yang sangat signifikan ini Mas, antara pulang geni. Nah, pulang geni sini sama brojol. Pulang geni sini sama Jawa Tengah udah beda. Jawa Tengah kan luk 5, terus yang sini kan identik dengan lurus. Jadi kan pasti kalau orang desa mana ya, pulang geni itu pasti lurus. Tapi kalau di buku di kebanyakan tuh pulang geni tapi di buku itu yang lurus pulang geni kayaknya saya baca beberapa buku tidak ada. Kayak gitu. Nah makanya kalau rincian itu lebih baik langsung praktek aja gitu. Maksudnya lihat langsung ini gimana. Memang buku itu memang perlu Mas. Basic buku itu perlu untuk pengetahuan dan memperbanyak teman juga bisa sharing ya utamanya Mas ya. Jadi kalau ibaratkan sebelum kita mendalami keris seperti tangguh terus garap, itu sebaiknya kita menghafalkan tentang rincian dulu ya. Kayak jalen, nododo, lambe baja, greneng itu harus hafal dulu ya. Contohnya gini, kalau kita kan maksudnya kita kan pengennya kan jalak mure. Jalak mure itu filosofinya apa? Maunya jalak itu kan kita buat bicara biar kita lancar ya gitu. Public speaking. Nah, jalaknya itu rinciannya apa? Nanti jalak dikasih tilam. Itu kan nanti kan usahanya kok pangga kok gini. Iya, betul sekali. Berarti salahnya ketika kita nggak hafal rincian dan beli kepada orang yang nggak hafal rincian juga. Nah itu repot ya guys ya. Jadi maka dari itu pentingnya untuk menghafal rincian itu sebetulnya untuk modal kita atau bekal kita dalam memilih Tosanaji juga ya Mas ya. Terus gini Mas, untuk penilaian bukan dalam konteks kita menilai garapan atau karya ya, tapi untuk pemilihan keris yang baik dan benar itu
sebetulnya patokannya itu ada di hati kita sendiri atau berdasarkan komentar dari orang lain? Ya kita kan ya dari yang kerisnya itu yang beli siapa gitu loh. Nah, kan kebutuhan kita. Kita cari umpamanya tilam UP, tilam A, enggak kalau tilam sari itu terlalu sulit. Tilam sari itu memang sulit banget. Jadi tilam yang fondasi rumah tangga itu kalau itu tilam UP sama brojol. Kita cari tilam UP sama brojol gitu ya. Nanti itu kan emang untuk membangun atau membangun fondasi rumah tangga. Nanti kalau pamor itu nanti kan bonus betul. Itu. Nah kalau kita tilam UP, tilam sari, maksudnya kita kan sudah niat. Nah, maksudnya brojol sama tilam UP, kita kan niat untuk memiliki atau memahami pusaka tersebut. Jadi nggak usah maksudnya nggak usah kita katanya orang harus ini harus itu, nggak usah. Yang penting kita niatnya kita sama orang tua tuh memang harus itu pusaka ruhus memang harusnya kita punya. Yaitu tilam sari dan brojol. Yang brojol tuh untuk kalau rumah tangga tuh melancarkan semua segala urusan. Jadi memang benar-benar poinnya itu kembali lagi ke kitanya masing-masing ya. Iya, yang penting pusaka itu yang penting saya udah bilang di channel saya udah pusaka itu dari hati. Betul. Kalau sudah dari hati nanti masalah yoni pasti akan menyatu. Iya. Jadi komentar atau masukan dari teman-teman yang lain itu hanya untuk memperkuat ya. Jangan sampai menggoyahkan kita dengan pusaka pilihan kita sendiri, apalagi ageman sendiri ya. Keyakinan ya. Kalau kita yakin nanti insya Allah berkahi. Contohnya gini, jenengan sakit mas ya. Dan saya kan tak jumpa jago minum ini. Yakin sembuh. Yang penting kita yakin dulu. Yakin dan keris itu memiliki gini mas, kalau keris mas ya, pokoknya gini ya, kita kan mau hari keris. Jadi kalau umpamanya kita cocok, gini ya, ini nanti ini pusaka ini sama hati kita tuh nanti ada misteri. Chemistry. Jadi pusaka itu kan ibaratnya kan istri kedua, betul sekali. Istri kedua, makanya itu kita harus itu pusaka itu harus nggak apa-apa, hati-hati, teliti ya. Banyak. Nah jangan sampai kita udah memahari terus kita kena pengaruh mungkin gimana terus kita goyah. Lah itu sama aja kayak kita wis rabi ya, wis mbok cintai, wis duwe anak terus kowe diomongi kancamu, bojomu dhisik tau dikeloni kae. Padahal itu belum tentu terbukti benar tapi sampean sudah percaya. Nah sama aja kayak gitu ya, itu menggoyahkan kita dan itu sudah merusak keyakinan kita. Jadi kembali lagi berkeris itu dari hati, bukan berdasarkan jari ini jari ya mas ya. Jadi kalau bisa itu jangan gini ya, untuk masukan mungkin ya, jangan kita langsung misalkan awal mula berkeris, jangan langsung angen-angen gayu. Aku pengen duwe pulang geni, aku pengen duwe karena tinanding, aku pengen duwe nogo sosro sabu inten, itu terlalu tinggi nih mas, sesuai dengan kebutuhan kita. Umpamanya kita mau pengennya kan, maksudnya kita kan banyak omongannya dia orang, terus kita sempurna bungkem. Kita kalau kita ucapkan apa yang kita bicarakan nanti biasanya orang manut. Jadi kembali lagi kebutuhan kita. Kita. Kalau sudah itu terserah mau koleksi banyak terserah nggak apa-apa. Yang penting basicnya kita kebutuhan kita dulu sendiri. Berarti kembali ke seperti yang dianjurkan nenek moyang kita ya. Jadi berkeris itu untuk melengkapi kebutuhan kita, makanya disebut ageman. Nah, satu lagi poin terpenting mas. Jadi gini, jenengan kan udah lama di istilahnya bekerja sebagai seorang pewarang ya. Itu apa sih mas? Fungsi dari mewarangi keris itu sebenarnya sejatinya itu apa? Dan kenapa itu harus dilakukan? Kalau fungsinya ya cuma, kalau fungsinya banyak mas ya sebenarnya ya melindungi dari syarat juga bisa, terus seninya mengeluarkan pamor. Kalau terus yang ketiga itu nanti esoterinya gini mas, umpamanya kita kan keris itu kan putih, nanti ada warnanya nanti udan mas gitu kan. Itu nanti kan bisa
punya rezekinya nanti biar seperti emas yang wah ya. Jadi itu ya mempertegas meyakinkan mas, umumnya kan keputihan ini udah mas, tapi kan masih putih. Tidak Kan biasanya kan amit ya, kalau orang dulu, kalau orang pedalaman ke desa ya, itu kan cuma dijamasi. Lain mas, dijamas sama jualan. Nah ini guys, ini info baru. Kalau dijamas itu kita dengan spiritual, dengan ritual atau sajen, ubur amen itu lengkap. Kalau jamas itu sebenarnya sudah di dalamnya sudah mengandungkan mas, mengandung menjawab juga, cuma kan sedikit kita kan kita jamasi kan kita doa juga. Merawat esoteri. Ya. Nah jamasan itu merawat esoteri ya. Kalau mewarangi lebih ke fisiknya. Ya, fisiknya, keindahan, seni. Nah itu guys, itu wajib dicatat. Nah kenapa sih kok keris itu dianjurkan bahkan diwajibkan untuk diwarangi? Itu apa ada gimana ya? Selain itu memperindah, apa ada aspek lain? Jadi pokoknya gini, ini kan keris putihan kan? Ini katanya mbah ini pamornya, ini pamornya udah mas, ini udah boleh rezeki le, ya udah boleh rezeki. Ternyata ada teman, ini pamornya boleh semongko, lah ini udah keyakinan kita kan? Goyah, lah makanya itu kita dibarangi aja biar yakin. Karena kunci yakin tuh, kalau yakin itu pasti nanti itu jalannya kejadian ya. Yang penting kita yakin dulu. Dan kalau yakin kita nanti sama maunya sebenarnya kan udah senior nanti ya. Ini pamornya apa mas? Belum semongko mas ini mas. Jadi baku dan mas. Jadi kita nggak yakin. Lebih baik kita dibarangi dulu kan tahu nanti saudaranya ya. Maunya gitu. Jadi untuk memperjelas lagi. Memperjelas. Nah itu loh guys. Jadi saya kira perbincangan malam ini itu ringan, santai, tapi insya Allah membantu teman-teman junior dalam berkeris ya. Istilah junior itu perkerisan nggak ada mas. Berarti sama ya. Meskipun kolektor harus tetap belajar. Semuanya tetap belajar. Jadi ya yang pintar itu yang punya. Senior punya. Ya betul. Kalau kita tanya punya ya tanya aja. Udah nggak ada. Ya maksudnya kita kan cuma mengira-ngira saja ya. Yang maksudnya itu membantu yang masih belum tahu. Nah kita ngaji kaweruh atau sinau bareng ya. Jadi memang di keris itu sebetulnya tuh tidak ada loh guys, istilah senior junior itu memang tidak ada. Di dunia perkerisan itu kita semuanya sama belajar bersama. Cuma waktunya saja yang sering nanting gitu aja. Jam terbang ya mas. Betul sekali. Jadi maka dari itu saya sering membuat konten yang sederhana. Itu karena ya itu tadi, bukan karena kita tidak bisa membahas yang lebih sulit ya, tapi channel ini kita fokuskan memang untuk dasar. Ya. Nanti perbincangan akan makin naik lagi levelnya seiring berjalannya waktu juga usia channelnya. Jadi saya akan sering sekali bertanya kepada, saya rasa orang yang jam terbangnya lebih tinggi untuk berbagi kaweruh pada kita semua. Jadi saya rasa seperti itu Mas Ben. Terima kasih ya atas semua masukannya. Jadi ini saya rasa cukup. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga subscribe ke channelnya Dokter Keris. Nah, di sana informasi banyak sekali yang akan membantu kita agar budaya perkerisan makin jaya, makin merdeka bangsa Indonesia, makin dikenal dunia atau kancah internasional keris kita, makin cinta budaya generasi mudanya, dan makin syahdu. Oke, terima kasih. Salam budaya. Rahayu.